Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan aku Najwa dan di sini saya akan memberikan beberapa tutorial untuk rumus gabungan if dan VLOOKUP posisi, kemudian nanti ada juga filter dan pivot table. Kemudian juga saya akan memberikan beberapa tips and tricks untuk teman-teman yang belum terlalu mengerti menggunakan Excel. Nah, baik, tapi sebelum dimulai, don't forget to like, comments, and subscribe ya teman-teman. Thank you. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi di sini saya sudah menyiapkan soalnya, namanya toko tas Jibag. Nah, ini sudah ada beberapa ketentuan, yaitu ada kolom nama, kode, tipe, warna, harga, jumlah beli, total diskon, total diskon, dan bonus. Kemudian di sini juga sudah ada ketentuan dari masing-masing kolom ini yang akan saya gunakan rumus untuk memasukkan ke data-datanya. Seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama yaitu tipe bag. Kita pakai rumus VLOOKUP posisi. Dan klik sama dengan, habis itu VLOOKUP. Ini pilih rumusnya VLOOKUP. Habis itu kita menggunakan rumus left. Kenapa left? Karena di ketentuan kode bag ini ada BP, BSB, HB, TB, dan BB. Nah, di mana si kodenya itu berawal dari sebelah kanan. Ini ya, kayak tuh HB, TB, BB kayak gini. Itu di sebelah kanan, jadi kita menggunakan rumus left. Kemudian habis itu kita kunci selnya menggunakan sel ke C7, artinya itu adalah kolom ke-7 baris ke maksud saya kolom C baris ke-7. Habis itu titik koma dan angka 2. Kenapa 2? Karena kita hanya mengambil 2 hurufnya saja ya. 2 huruf, habis itu kurung tutup, titik koma. Nah, titik koma ini bisa disesuaikan dengan ketentuan dari laptopnya masing-masing ya teman-teman, karena ada yang memakai titik koma, ada juga yang memakai koma. Habis itu kita range table-nya, ini range table ketentuannya. Habis itu jangan lupa untuk di absolute menggunakan Fn plus F4. Tapi itu untuk ketentuan di laptop ya, karena kalau di komputer itu biasanya sudah langsung klik F4 juga sudah langsung bisa, tapi kalau di laptop harus ditambah dengan Fn dulu. Habis itu titik koma dan angka 2. Kenapa angka 2? Karena kita mengambil data tipenya itu di kolom kedua. Nah, ini kan kolom ke-1. Nah, ini kolom kedua. Jadi kolom kedua ambilnya. Habis itu nah, ini adalah tips and trick dari saya ya, teman-teman. Jadi, untuk menghindari terjadinya NA, kita bisa menggunakan pulse atau ini nih. Bisa menggunakan pulse atau angka 0. Angka 0. Jadi saya menggunakan angka 0, kemudian kurung tutup. Habis itu enter dan sudah jadi ketentuannya. Di sini kita langsung tarik saja ke bawah agar semuanya langsung terisi. Tarik ke bawah. Nah, lihat ini BP yaitu backpack, HB handbag, TB tote bag, BB bucket bag. Nah, begitu dengan seterusnya. Habis itu kita lanjut ke warna. Warnanya juga sama menggunakan VLOOKUP posisi, hanya saja berbeda di posisinya ya. Habis itu kita masukkan rumus VLOOKUP. Kemudian untuk ketentuan di warna itu ada di bagian ini, CT, NY, HM, MN, dan CM. Ini terletak di sebelah kiri ya teman-teman, di sebelah kiri. Jadi kita menggunakan rumus right. Habis itu kita sel kunci kodenya. Di situ kita masukkan 2 huruf juga karena kita hanya mengambil 2 hurufnya saja. Kemudian kurung tutup, titik koma, table Y di warna. Itu absolute, titik koma, 2, dan masukkan juga lagi tipsnya yaitu angka 0 atau pulse.
Habis itu di enter dan tada, sudah jadi. Tinggal ditarik lagi ke bawah dan jadi. Lihat, ini NY navy, HM hitam, tuh ketentuannya sama ya, MN maroon, seperti itu teman-teman. Berlanjut ke kolom harga. Sebentar. Mohon maaf teman-teman, ada kesalahan. Jadi tadi tuh salah ya, left itu ada di sebelah kiri. Mohon maaf, kebalik. Kemudian kanan itu right ya. Ini ada di, kalau yang ini ada di sebelah kanan atau right, dan kalau yang ini tipenya ada di sebelah kiri atau left. Kemudian masuk ke kolom harga. Sama juga menggunakan sama dengan lookup, bedanya yaitu di posisinya. Kalau untuk harga ini tuh kan di angka ya, angka tuh 1, 2, 5, 2, 3, 4 kayak gini. Nah, kalau di kodenya ini tuh disimpannya ada di tengah-tengah ya, nih. Angkanya ada di tengah-tengah. Jadi kita menggunakan rumus mid. Habis itu sel kunci, titik koma, dan kita masukkan huruf angka 3. Kenapa angka 3? Karena angka 1 ini tuh berada di huruf ketiga. Jadi hitungannya itu 1, B-nya itu 1, P-nya 2, dan satunya itu adalah 3. Jadi kita mengambil yang ketiganya, urutan ketiganya, dan kita hanya mengambil satu huruf saja, yaitu angka 1. Habis itu titik koma lagi, kemudian kita range table-nya, ini kolom harga, kemudian kita Fn dan F4 tipsnya, yaitu titik koma, kolom kedua lagi, kemudian angka 0 lagi atau false, habis itu di enter. Nah, ini terjadi NA ya teman-teman. Kenapa? Karena tambahan tips, jadi supaya tidak terjadi NA itu, kalau di depan angka itu kita bisa menggunakan tanda kutip 1 di depannya seperti ini, tapi nanti tidak akan terlihat ya tanda kutipnya itu. Ini seperti ini, sama juga. Bentar. Ini tuh 5, berarti ini 2, tanda kutip 3, tanda kutip 4. Nah, sudah seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk di sort lagi ya, tipsnya itu. Ini di blok, habis itu ke kolom data, habis itu di sort. Sebentar, salah. Harusnya dari sini. Di blok, kemudian ke data, lalu ada sort. Nah, ini sort by code bag, dan oke. Set number and number stored is the text. Oke. Nah, ini sudah jadi menyusun ya angkanya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 sudah jadi susun kan. Tidak seperti tadi. Nah, lihat ini tadinya kan NA, tapi sekarang sudah jadi, sudah bisa rumusnya karena sudah valid. Oke, ditarik saja. Kemudian kita formatnya ganti jadi ke accounting aja ya. Ini di home, kemudian formatnya ganti ke accounting. Ini hilangkan saja ininya. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi. Kemudian untuk total itu gampang sekali, hanya sama dengan kemudian harganya dikali dengan, kali itu kalau di Excel tandanya bintang itu adalah artinya kali ya teman-teman. Kemudian dikali dengan jumlah beli. Enter, dan otomatis akan mengalihkan sendiri. Kemudian ditarik lagi ke bawah. Kemudian selanjutnya itu untuk diskon. Format diskon, ketentuannya yaitu, lihat, jika jumlah beli lebih dari 3, maka sorot tabel di bawah ini. Ini adalah ketentuannya. Kalau angka 1 20%, 2 15%, 3 5%, seperti itu. Oke, nah kalau untuk yang ini kita menggunakan rumus gabungan dari if dan VLOOKUP posisi. Sama dengan if jika jumlah beli lebih dari
3, maka VLOOKUP, rumus VLOOKUP, kemudian tadi itu kan angka ya, jadi kita menggunakan mid kodenya itu yaitu angka, jadi angka itu ada di tengah, menggunakan rumus mid seperti biasa. Kemudian sel kunci, di situ titik koma, 3, titik koma 1, kurung tutup, titik koma. Kemudian kita range dulu tabelnya ini juga. Habis itu di absolute fn plus 4, kemudian titik koma 2, titik koma, tipsnya yaitu false. Habis itu titik kurung tutup, kemudian titik koma lagi, 0, kurung tutup lagi, dan dikalikan dengan si dikalikan dengan totalnya ya teman-teman, supaya hasilnya itu berbentuk uang, bukan berbentuk persen ya. Jadi sudah dikalikan dengan si persennya itu sudah dikalikan dengan totalnya, jadi nanti akan berbentuk mata uang dan di enter. Nah, ini terjadi NA karena ininya belum kita tambahkan tips tadi, seperti sama kayak tips yang ini, yaitu ditambahkan dulu kutip di depan angkanya. Kutip 1, kutip 2, kutip 3, kutip 4, kutip 5. Kita lihat apakah sudah masuk. Nah, sudah jadi ya teman-teman diskonnya. Habis itu klik 2 kali di tanda sama dengan itu, nanti akan otomatis. Ini adalah diskonnya. Jadi untuk yang membeli lebih dari 3 barang, nanti dari 3 piece, nanti akan mendapatkan diskon. Ini 4 dapat diskon, ini 3 tidak, 2 tidak, 8, 4, 6, 5 ini dapat diskon seperti itu. Selanjutnya yaitu ke total setelah diskon. Ini hanya sama dengan kemudian total awal dikurang dengan diskon. Habis itu enter, dan ini adalah total akhirnya ya, total akhir. Nah, untuk bonus di sini ketentuannya yaitu ini. Ketentuan bonus, jika jumlah diskonnya itu lebih dari berapa ya, saya bikin ketentuannya dari 1 juta aja ya, diskon lebih dari 1 juta, 1 juta, maka sorot tabel di bawah ini. Nah, ini ketentuan tabelnya. Langsung saja kita masukkan, rumusnya hampir sama dengan diskon, menggunakan gabungan dari if dan VLOOKUP. Sama dengan if jika diskon lebih dari 1 juta, maka VLOOKUP ini juga ininya kodenya itu terletak di yang sebelah kiri ya, sebelah kiri. Jadi kita menggunakan left sudah di left. Kemudian sel kuncinya yang ini, sel ke 7C, habis itu titik koma 2 karena kita mengambil 2 hurufnya. Setelah itu kurung tutup, titik koma, kemudian di range ketentuan kolomnya, lalu di absolute F4, titik koma, kita mengambil dari data di kolom kedua. Habis itu kita masukkan tipsnya yaitu false atau 0 juga bisa, angka 0, dan kurung tutup, titik koma. Nah, untuk di bonus kita tuh harus menambahkan ketentuan lainnya, karena jika tidak dapat bonus kan berarti tidak dapat apa-apa ya. Jadi kita masukkan ketentuan tambahan yaitu tidak dapat tidak dapat karena diskonnya tidak kurang dari 1 juta.
dan kolom tutup, kemudian titik kolom tutup dan enter. Yes. Nah, ini dia. Wah, ini tidak ada yang dapatkah? Ini lebih dari 1 juta. Sebentar, apa ini terjadi kesalahan teman-teman? Ini sudah lebih dari, diskonnya kan tidak ada yang lebih dari 1 juta ya, jadi tidak dapat semuanya. Oh, ketentuannya sepertinya salah. Kita ini aja ya, kalau diskonnya lebih dari 200.000, ketentuan dari ininya kita ganti saja biar ada yang dapat bonus. Jadi berapa ya, kalau 1 juta kebanyakan sih. Kalau diskonnya itu lebih dari 200.000. Nah, di sini saja harusnya itu 200.000 diganti jadi enter, dan lihat yang ini dapat bonus karena ini jumlah diskonnya lebih dari 200.000. Oke, ini data ini sudah jadi ya teman-teman. Ini rumusnya, kode, ini VLOOKUP left, ini VLOOKUP right, ini VLOOKUP mid, kemudian ini diskonnya, if dan VLOOKUP posisi, ini juga if VLOOKUP posisi. Nah, ini yang merupakan gabungan dari rumus if dan VLOOKUP posisi. Kemudian untuk selanjutnya saya juga sudah menyiapkan untuk soal filter dan pivot table. Ini soalnya nanti kita akan membuat caranya memfilter dan pivot table. Kenapa? Untuk mempermudah penghitungannya. Jadi berdasarkan kolom-kolomnya saja gitu. Jadi misalkan kalau mau mencari tentang backpack saja, kegunaan dari filter sama pivot itu untuk melihat lebih terperinci gitu loh. Jadi sudah dikelompokkan yang dengan sesuai ketentuan itunya saja. Kita masukkan dulu ketentuan dari ini ya, barangnya kan kodenya ini barang. Untuk di barang kita masukkan VLOOKUP ini, kemudian kode sel kunci, situ titik koma, kemudian tablenya ini Fn F4, habis itu ini masuk ke, kita ngambil datanya dari kolom kedua, di situ titik koma enter. Nah, ini sudah jadi, ditarik lagi. D itu handbag, A itu backpack, B steam bag, E itu bucket bag, D handbag, kayak gitu. Kemudian untuk harga juga sama, VLOOKUP sel kunci, titik koma, table, ini apa sih? Harga ya? Table array, bukan. Table array, habis itu di absolute F4, kemudian titik koma, kita ngambilnya dari kolom ketiga, data di kolom ketiga, kemudian kurung tutup, dan jadi kita klik 2 kali, sudah. Ini masuk ke sini. Oh my god, ini nanti di clear aja, clear contents. Ini karena masuk ke sini ya teman-teman. Ini jadi ada kolomnya. Hapus aja. Bukan, no border. Salah. Kemudian kita ke ini. Kemudian untuk asalnya juga sama, VLOOKUP sel kunci, titik koma, kemudian range tablenya, table array,
ini ada di kolom F4, kemudian ini ngambil di kolom data di kolom keempat, kurung tutup, kurung tutup dan enter. Saya belum bikin nama-namanya ternyata. Nama-nama pelanggannya belum dimasukkan, lupa. Baik, kita masukkan saja nama-namanya nanti. Kemudian di no borders, biar dihilang, ini juga tambah alt hb. Ini alt hb. Ini nama-namanya belum diisi ternyata. Kita masukkan saja namanya kayak yang tadi aja ya, sama ini namanya 10 aja, kita ambil namanya di sini. Check out di situ sudah jadi. Ini adalah merupakan penjualan di bulan terjualnya di Januari itu 10, 16, Maret, April, Mei. Nah, untuk banyaknya kita gunakan sama dengan sum. Ini dari sini, kemudian dikurung tutup, enter, kemudian diklik 2 kali lagi, sudah jadi. Kemudian totalnya, total itu dari ketentuan sama dengan harganya dikali dengan banyak, enter, sama dengan sekian, sama dengan segini. Tarik lagi ke bawah dan ini ditambahkan sum juga totalnya. Kemudian untuk total yang ini kita masukkan sama dengan sum, tabelnya, tabel array, habis itu dikurung tutup dan enter. Ini adalah total dari harganya 1.220.000. Ini adalah total setelah total akhir, ini total awal. Kemudian untuk kata-kata kita menggunakan rumus average dan dipilih lagi, kemudian dikurung tutup dan enter. Untuk minimal menggunakan rumus min, table array lagi, kurung tutup, enter. Maksimal juga pakai rumus max, itu harganya, kurung tutup, enter. Nah, ini sudah jadi data-datanya. Nah, untuk yang ini kita menggunakan rumus sum if ya, sum if bukan garam, ini jadi garam. Sebentar, ada kesalahan dulu, ini salah memasukkan nama ketentuannya ya. Ini belakangnya dari sini kita salin, kemudian tempel, ini kurang alpha BA, no, alpha BA kurang lebar. Totalnya menggunakan rumus sama dengan sum if, kemudian setelah di sum if kita ke kolom barang. Ini kolom barangnya di box semua. Di situ kita pakai titik koma dan tanda kutip. Kita akan mencari untuk backpack ya, yang nanti terhitung jumlah dari backpacknya saja. Kemudian ke kolom total, dan kurung tutup, enter. Oh, salah ternyata. Sebentar ya teman-teman. Ini kalau lihat di contoh, bentar, ini kan dari total ya, total disitu kurung tutup. Tapi kalau value ya,
Kenapa value? Coba kita lihat dulu di sini. Untuk kolom ini tuh n tuh benar ini, d-nya ini sama. Kenapa ya di sini value? Ini accounting. Untuk yang ini nanti kita ini dulu ya, skip dulu. Kemudian nanti kita ke filter. Nah, di sini kita blok dulu datanya ini semua, habis itu ke menu data, lalu di filter sampai muncul tanda seperti ini, tanda di atasnya. Kemudian kalau kita klik di yang barang, kemudian ini select all-nya dihapus dulu. Misal kita cuma mau melihat jumlah total dari apa ya, dari barang aja. Terus kita oke, dan salah, bukan seperti ini. Kita clear dulu, habis itu di barang kita ke yang bucket bag atau backpack aja, backpack. Kita lihat yang backpack. Nah, ini tuh otomatis akan muncul yang tentang backpack aja, jadi kita bisa melihat lebih rincinya. Kemudian untuk total tuh, ini 23 dari ini 24, totalnya 24.450. Baik, kalau gitu habis itu kita clear lagi untuk kembali. Ini untuk sling bag. Kita lihat yang sling bag ya. Sling bag ini kenapa jadi gini? Ini gak ada. Ini totalnya. Kemudian ada juga cara yang lebih simpel dari ini untuk melihat itu, yaitu dengan menggunakan pivot table, guys. Ini dihapus aja filternya. Habis itu kita ke menu mana sih? Bukan insert. Nah, ini ada pivot table, kita ambil ini di bawah, kemudian pivot table from table range, habis itu di oke, dan sudah jadi seperti ini. Kita pindahkan, misalnya kita melihat barangnya kita di kolom, di rows aja, kemudian kita ke totalnya di values. Nah, ini sudah terus ya. Jadi untuk backpack itu totalnya 24.450, kalau untuk bucket bag 22.500, handbag 20 juta sekian, sandbag 22 juta sekian, tote bag dan lain-lainnya. Jadi berdasarkan ini lebih gampang ya teman-teman untuk dilihatnya. Jadi kita tuh nggak perlu ngeliat satu-satu, kita nggak perlu ngitung satu-satu lagi, karena kan Excel itu adalah untuk menghitung ya, untuk membantu menghitung dengan cepat. Ini kemudian kita kalau mau nambahkan nama-namanya, misal dari banyak-banyaknya itu kita ke values lagi, sum of banyak. Habis itu namanya, kalau mau tambahkan, misal mau namanya siapa aja. Kalau untuk backpack ini yang belinya itu ada sama Ica sama Putri. Ini sum totalnya, kalau dari Ica itu dia belinya 96, totalnya 14.700.000. Kalau yang Putri belinya 65, totalnya 9.750.000. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, itu tadi merupakan gabungan dari rumus if dan VLOOKUP posisi, kemudian juga ada filter dan pivot table. Ini pivotnya. Kemudian juga tadi saya ada sedikit tips and tricks untuk teman-teman. Semoga video saya ini bisa membantu teman-teman yang masih pemula dalam
mengerjakan dalam menggunakan Excel. Semoga video ini bisa membantu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga apabila ada penjelasan yang kurang dipahami dan dimengerti, mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Terima kasih.